Halo, selamat siang Bu. Saya Ahmad Novel akan menjelaskan bagaimana metode yang terdapat di ArrayList. Seperti yang kita tahu, ArrayList merupakan sebuah objek yang ada di Java. Maka dari itu, kalau objek biasanya itu juga ada methods. Nah, methods ini diibaratkan kalau kita menggunakan bahasa C itu merupakan sebuah fungsi gitu. Jadi yang bisa kita lakukan secara manual itu dapat kita lakukan secara sekali langkah aja dengan menggunakan metode. Jadi kita tidak perlu mengetikkan kode yang panjang karena sudah ada metode atau fungsi yang ada itu. Nah, kalau pembahasan kita ini akan fokus pada ArrayList. Nah, agar kita tahu apa aja sih metode yang di ArrayList itu, kita bisa di website ini Chix4Chix. Nah, sini tuh lengkap. Nah, kali ini kita akan membahas satu-satu apa aja yang ada. Nah, yang pertama itu adalah add. Nah, kalau kita lihat di kode ini kan mendeklarasikan ArrayList dengan objek integer. Seperti yang kita hanya bisa memasukkan tipe data objek atau reference, nggak bisa yang tradisional atau yang biasa, harus menggunakan objek. Maka dari itu integernya menggunakan kapital. Nah, kita akan memasukkan nilai ini 12, 20, 45, 12. Lalu kita print hasilnya. Nah, setelah kita print, hasilnya yaitu berurutan, yaitu 12, 20, 45, 12. Nah, jadi dari add ini kita nambah dari belakang. Misalnya kita nambah 12, lalu kita mau nambah 20, berarti kita tambahkan di belakangnya dan seterusnya. Nah, gimana sih kalau misalnya mau nambah di indeks tertentu? Misal nih, aku mau nambah di indeks pertama, hanya nilai 45 aku mau taruh di yang pertama. Sorry, kalau pertama bagi 0. Maka dari itu, nah yang pertama muncul merupakan 45. Kalau aku mau yang terakhir, berarti kan di 0, 1, 2, 3, berarti kan yang ketiga. Kita coba. Ini masih yang bukan yang terakhir. Coba kita, oh iya, kalau 2 ini udah yang terakhir ya. Saya tadi kan 12, 20, 45 baru 12. Kalau ditaruh di bawah baru. Nah, kalau kita taruh di sini 3. Sama aja sih. Kalau yang terakhir tidak perlu menggunakan indeks karena ya sama aja gitu. Jadi kalau kita mau yang pertama atau mau yang keberapa gitu bisa menggunakan indeks. Nah, lanjut yang kedua ada add all. Nah, add all ini fungsinya misalnya kan aku punya 2 ArrayList. Nah, yang kedua ini mau aku gabungin yang pertama, jadi aku nggak perlu pakai copy atau semacamnya. Oke, langsung kita praktikkan. ArrayList integer ini aku pakai yang kedua ya, biar gampang. Terus ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita print yang pertama kan ini hasilnya. Kalau kita print yang kedua, nah 1, 2, 3, 4 kan. Nah, aku mau pindah ini ke dalam ini. Gimana caranya? Coba kita cek dulu. Pertama, isinya masih sama, yaitu 12, 20 dan seterusnya. Lalu aku mau yang ini kedua, aku masukin ke pertama. Berarti kita masukkan nomor 1, add all, kita masukin ArrayList 2. Nah, ini sudah otomatis. Jadi yang 2 ini bakal masuk. Kalau kita tes, nah 12, 25, lalu juga ada nih 1, 2, 3, 4 yang mana dari ArrayList 2 langsung masuk ke pertama. Jadi kita tidak perlu menggunakan copy atau semacamnya, langsung saja menggunakan ini. Sangat simpel kan? Itulah kelebihan dari OOP. Lalu selain itu juga ada clear. Nah, sorry. Tadi kan kita kan nambah yang terakhir. Nah, misalnya kita mau nambah di awal bisa nggak? Nah, sama aja kita pakai index, berarti yang pertama kan 0. Ya udah kita taruh di 0. Nah, 1, 2, 3, 4 baru 12, 20. Kalau misalnya aku mau taruh setelah 12 ini, nah ya udah 12, 1, 2, 3, 4, 20. Kita masukkan aja indeksnya 1. Gitu. Oke, ini udah selesai. Lalu ini bisa komen dulu. Lalu yang kedua adalah clear. Nah, untuk clear ini, jadi kita bisa menghapus semua isi dari ArrayList kita. Misalnya nih, ArrayList 1.
List 1, clear. Nah, yang sebelumnya tadi ada isinya, lalu kita clear. Nah, bakal nggak ada isinya. Jadi isi 12, 20 ini bakal kehapus gitu. Lalu ada namanya clone. Jadi clone ini yang akan kita gunakan untuk mengcloning dari sebuah release. Misalnya kita mau buat di release lain, kita tinggal mengcloning atau istilahnya mengcopy gitulah. Nah, oke, kalau kita lihat bentar ya. Oke, kalau kita coba kita lihat dulu. Nah, kalau menurut dari website ini, kita menggunakan gini, release integer clone. Jadi kita membuat release yang baru clone sama dengan release integer number clone. Kita tadi yang number ini kita pakai clone. Nah, ayo kita coba aja langsung. Kalau kita coba di program kita, oh ya ini. Nah, di sini bakal error. Sudah wait. Ini aku hapus dulu. Nah, di sini bakal muncul error. Nih, tip save and second cache. Nah, setelah aku baca-baca, bentar. Oh, ini kurang satu. Nah, setelah kita compile, nah akan muncul metode Java uncheck for unsafe operation. Nah, setelah aku baca di sini, nah, clone was designed with several mistakes, so it's been avoided. Jadi setelah aku baca itu banyak banyak kesalahan. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan clone ini. Karena tadi aku juga nyoba tuh gagal, tapi di sini sudah berhasil. Tapi kalau kita combat, nah muncul ini. Sebaiknya kita menggunakan metode standar aja untuk metode clone ini. Kita kembali ke yang awal. Nah, oke, ini sudah kembali ke awal. Lalu kita coba ke ini. Setelah itu clone contains. Nah, dia akan mereturn boolean true atau false. Apakah ada nilai di release itu? Misalnya nih, aku mau print list. Aku mau release content. Aku mau print 12. Apakah ada? Oh, kok false? Kok false? Ayo kita lihat. Kenapa kita bisa false? Ayo kita lihat terlebih dahulu. Kalau di sini sudah sama, harusnya benar.
Oh iya, sorry kita masih ada ini clear, jadi kita langsung aja. Nah, bakal muncul true kalau kita pakai ini. Kita coba, kan 2 tidak ada di sini kan, kita coba false gitu. Jadi tadi sorry karena masih belum ngehapus yang sebelumnya. Kalau kita coba yang kedua itu ensure capacity, ini gunanya tuh jadi kita untuk memastikan apakah release ini cukup nggak kalau dikasih 5.000 isi, 10.000 isi atau semacamnya. Kalau kita baca di sini, nah dia akan menggunakan release ensure capacity 5.000. Nah ini tidak mereturn apa-apa, jadi hanya buat memastikan aja gitu. Jadi kalau misalnya ini berjalan dengan lancar, dia akan ngeprint ini dapat menambah 5.000. Kalau misalnya gagal, dia akan ngeprint excision drone. Nah ini gunanya itu untuk ngecek apakah memori kita atau kita tuh cukup buat release. Misalnya kita kasih 10.000, 100.000 dan semacamnya, hanya untuk memastikan saja gitu, begitu. Lalu for each given. Nah untuk for each ini, seperti kita tahu kita ada namanya looping for each di Java, maka dari itu kita juga bisa menerekannya langsung di release kita gitu. Jadi misalnya nih kita mau ngeprint isinya gitu. Nah daripada kita deklarasi for bla 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 bla, nah kita bisa langsung menggunakan metode ini. Contoh ini, aku udah nyiapin ini release 1 for each sama dengan print. Nah kita masalahnya kita harus membuat fungsi print dulu, print string. Nah dan yang kedua yang harus dikasihkan itu adalah formatnya string. Karena kita deklarasi string, maka kita harus ngubah ini integer jadi string pakai string format yang akan kita rubah dari integer menjadi string. Lalu kita akan ngeprint ini. Nah langsung keluarkan. Saya nih aku mau buat ini. Nah saya aku mau buat print yang kayak gini. Lalu 12 dapat 5. Nah ini juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan for each secara langsung tanpa harus kita deklarasi gini for each gini. Nah tanpa gini juga bisa langsung dengan satu baris begitu. Lalu ada lagi yang bernama get ini, jadi kita bisa tahu isinya apa gitu dari indeks. Misalnya kita coba get 1, berarti kita mendapatkan ini 20. Kalau kita 2 akan muncul 12. Nah karena dari sini, jadi kita kalau pengen tahu get itu isinya apa, ya udah dari ini. Get itu istilahnya kita mendapatkan isi dari indeks apa gitu. Kalau ngeprintan semua kan gini juga bisa. Kalau misalnya kita ingin spesifik indeks apa, kita harus menggunakan metode get gitu. Terus yang kedua ada index of. Mari kita coba. Kita coba. Nah, index of ini berarti kita akan menyekan semua release kita yang mana isinya 12. Lalu kita akan mereturn value-nya. Misalnya nih, kita isi 20. Berarti kita akan dapatkan return 1. Karena berada di indeks 1. Nah, kalau 12 kan ada di sini sama di sini. Kenapa yang di cuma 0, kenapa nggak 2? Karena yang pertama kali ditemukan itu di 0, begitu. Kalau 45 berarti kita akan mendapatkan return value 3, benar. Yap, 3. Lalu kita lanjut. Index of is empty. Kita coba aja is empty. Oh iya, kalau misalnya tadi kita ingin mencari yang nggak ada, misalnya nih kita nggak ada 2 kan, nilai 2 kan nggak ada. Kalau kita ingin mencari, nah maka dia akan mengembalikan min 1 yang mana tidak ada di indeks. Coba kita coba yang is empty.
Nah include kan. Nah false, karena apa? Kita memiliki isi. Coba kalau kita komen, sorry. Coba kalau kita komen tadi true, karena nggak ada isinya, kita isi. Tapi setelah kita isi akan berisi false, karena sudah ada isinya. Gitu. Lalu last index of. Nah kalau tadi kan ada index of, sekarang kita ada last index of. Misalnya nih, kita mau cari indeks 12 yang terakhir 2. Nah kita akan mencari 12 karena ada nilai yang di kan di indeks 0, ini kan di indeks kedua ya kan. Nah kalau last index of berarti kita cari di belakang, dari belakang, atau istilahnya itu kita nyari yang terakhir ditemukan gitu. Nah kalau kita cuma pakai index of akan muncul 0 seperti tadi, karena kalau index of itu dari awal, kalau last index berarti dari yang terakhir gitu. Lalu list iterator. List iterator ini seperti kita tahu, kita bisa menggunakan iterator di array list, yang mana itu kayak memisahkan gitu, iterasi atau iterator gitu. Nah, tapi di sini kita bisa langsung gini, pakai fungsi list iterator. Jadi kita deklarasi list iterator string list iterator sama dengan array list titik list iterator. Jadi kita bisa langsung iterasi menggunakan fungsi list iterator gitu. Lalu kita print pakai while loop, selama masih memiliki next, dia akan melakukan looping. Ya udah, tinggal di loop iterator next, dia akan langsung ke next selanjutnya gitu, A B C D. Nah kalau nggak pakai iterator kan muncul semua, tapi kan ada gininya kan nggak cantik. Kalau mau kita cantik atau pakai ini, nah kita bisa pakai iterator. Jadi kita bisa A B C D itu nilai yang terpisah, bukan nilai yang tergabung gitu. Itu merupakan list iterator. Lalu ada, nah kalau tadi kan list iterator juga ada list yang indeks, jadi kita bisa mulai dari indeks yang mana untuk tapi yang bisa, jadi sama aja kita bisa dari indeks tuh. Nah remove ini bisa berarti kan kita ingin menghapus, misalnya nih kan udah ada, kita remove nilai 12, nggak bisa mulai dari indeksnya. Nanti kita mulai dari indeks 0, berarti ya yang awal ini akan hilang. Oh cari. Nah ya kan, yang awal bakal hilang gitu, 12 bakal hilang karena indeks awal. Coba kalau kita mulai dari indeks kedua, berarti 12 yang ini akan hilang. Nah gitu. Kalau ini the first courses bisa sama aja sih. Kalau kita bisa remove all. Nah remove all ini saya gini, aku tadi kan punya array list 2, aku mau ngapus yang delay ini, aku mau ngapus yang isinya 12 sama 20 gini kan. Aku mau ngisi sorry, remove, berarti kan tadi kita pakai remove all kan, kita pakai array 2, berarti kita akan menghapus nilai array 1 yang ada di array 2 gitu. Kalau kita coba, kita kehilangan 12 sama 20. Nah cuma 45 doang kan. Kalau kita tambah 50, kita tambah 50, nah akan muncul 45 sama 50, karena 50 nggak kita hapus begitu. Nah terus ada cara lagi nih, misalnya kita ingin menghapus, bentar, ini aku komen aja, kita ingin menghapus array 1, ini juga bisa kayak clear all tadi, sama aja,
Cuma bedanya itu ada di sini. Kalau kita baca mana ya tadi? Nah, kalau kita baca clear itu langsung semuanya kita jadikan 0 semuanya. Kalau remove all itu nanti itu kita ngecek isinya, apakah ada isi ini, adakah isi ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngapus semua, kita bisa langsung pakai clear. Tapi kalau misalnya kita mau ngapus dari apa yang di release 2, kita bisa pakai remove all begitu. Oke, sudah. Oke, terus ada remove range. Yang ini juga nggak bisa aku pakai. Aku pakai tadi juga error karena ada munculnya kesusun di statement di sana. Nggak bakal muncul. Setelah aku baca, kalau kita lihat di remove range, nah remove range itu sebenarnya kita ingin menghapus dari range mana sih, misalnya dari 0 sampai 2. Berarti kita akan menghapus isi dari indeks 0, 1, 2 begitu. Nah, tapi pada kenyataannya kita harus pakai extend di public class. Lalu kita langsung aja, berarti kita pakai release GFG itu dari sini. Karena kita udah deklarasi di atas, lalu kita bisa ini remove range. Saya akan mau remove 0 sampai 2, berarti kan 0, 1, 2, 0, 1. Nah, sampai 2 dia akan berhenti. Berarti 0, 1. Nah, kedua ini nggak akan dihapus. Maksudnya batasnya sampai 2 deh. Sorry, relatif. Begitu. Nah, pada saat aku coba itu nggak bisa, karena ya muncul error gitu. Nah, coba kalau kita mau, kita pakai ini, pakai sublist terus di clear. Ini adalah cara manualnya, gitu. Terus aku mau ngapus yang 0 sampai 2. Nah, berarti kita akan ngapus nilai 12, 20. Sama kan kayak tadi, ngapus yang pertama 0 sama 1 aja. Yang kedua nggak bakal dihapus, begitu. Nah, kita pakai metode sublist dulu, lalu kita pakai metode clear. Nggak bisa pakai metode tadi karena kita harus memodifikasi kode kita gitu kan, ribet. Jadi kita harus ini pakai metode extends. Lalu oke, set. Nah, set ini buat merubah isi dari kita. Saya ini aku mau merubah set, misalnya indeks yang kedua aku mau ubah jadi 75. Set kedua ini kan ini. Kalau kita ubah harusnya 12 jadi 75 gitu. Jadi gunanya set itu untuk merubah isinya gitu. Lalu ada size. Lalu ini untuk berapa sih banyaknya elemen dari release kita. Coba kalau kita pakai ini release1.size. Kalau kita hitung mana 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya juga muncul 5. Begitu, kita jadi nggak perlu ngitung manual, langsung aja ada itu. Lalu ada lagi split iterator. Nah, split iterator itu sama kayak iterator, cuma di Java split iterator itu baru kalau nggak salah. Maka dari itu ada 2 metode beda, yaitu split iterator sama iterator. Tapi secara fungsi itu sama aja sih. Yuk kalau kita lihat, nah kan ada ini kan, kita add. Nah, kita pakai split iterator. Nah, sama aja kayak iterator kan. Cuma iterator sama split iterator adalah objek yang berbeda di Java. Bisa kalian cari sendiri kalau kalian bingung. Lalu sublist Oke, kita lewati dulu, kita pakai toArray. Jadi toArray ini gunanya itu untuk convert dari release menjadi array. Berarti ya udah, coba kita lihat bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, kita ubah dari release jadi array gitu. Untuk ininya ya udah objects, kita nentuin array-nya. Kan kalau kita biasanya nonton array kan gini, pakai ini apa itu, in array sama dengan new integer. Nah, kita nggak pakai new, langsung aja object sama dengan ini.
kalau kita coba sama dengan array list to array. Kalau kita print ya udah objek 0, berarti kita akan ini udah jadi array. Jadi array objek itu ada 0, 1, 2, 3, 4 sama aja gitu. Nah, akan muncul 12. Kalau kita print 1 akan muncul 20 sama aja. Nah, kenapa kok objek? Kenapa kok nggak string? Kenapa nggak integer? Nah, untuk kita convert defaultnya adalah tipe data objek, bukan integer, bukan string, bukan float, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau ngubah jadi integer atau float, kita harus melakukan casting atau kayak kita ngubah dari ini jadi integer atau sebaliknya begitu. Jadi kita nggak bisa pakai integer gini ya. Nah, itu nggak bisa, nggak bakal terima. Kalau kita pakai yang ini trim to size. Trim to size ini gunanya kalau kita lihat, ini sebenarnya gunanya untuk optimalisasi memori. Jadi ketika release nih, kita kan deklarasi, misalnya deklarasi 9, kita juga bisa deklarasi 9 gini kan. Nah, kita cuma ngisi sampai segini, tapi kita ingin optimalisasi memori, kita bisa trim to size ini. Ini nggak mereturn value, nggak ngasilin apa-apa, makanya nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Intinya seperti ilustrasi ini, kita dari array segini jadi segini, jadi untuk menghemat tempat begitu. Lalu aku masih agak bingung ini sublis ini apa ya, mari kita lihat. Itulah yang terakhir, karena aku juga tadi bingung, ya kita lihat bareng-bareng. Oh iya, sublis itu yang tadi kita pakai untuk itu loh, untuk apa itu, kita milih dari indeks apa sampai apa gitu. Kalau kita tadi kan kita pakai clear, nah kita pakai sublist, tentuin sublistnya kan ini kan A, B, C, D, E, kita tentuin dari indeks 2, berarti kan C sampai indeks 4, 2, 3, 4, ya udah berarti cuma nampilin 2 ini. Ya udah, terus mau kita clear, ya udah tampil clear kayak tadi, sama. Jadi itu adalah merupakan pembahasan saya tentang beberapa release yang ada di Java. Metode-metode yang ada di Java. Setelah kita bahas satu-satu, mengapa ada yang bisa dipakai, mengapa ada yang enggak, kapan kalian harus menggunakan ini, kapan kalian menggunakan yang itu, terus sebaiknya kalian menggunakan yang apa, sudah kita bahas. Lalu kalau ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih.